insya Oke, karena waktu sudah menunjukkan 20 lebih 10, mari kita mulai kegiatan kita rutinan pada hari Sabtu, dan ada sedikit berbeda yang biasanya kita laksanakan pagi hari ya di Indonesia, namun karena ada satu lain hal di mana Kang Kevin harus menyesuaikan waktunya di luar sana di Abu Dhabi. Jadi ini tidak menjadi halangan juga buat kita agar ya kita terus belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan oleh Allah pada malam hari ini dan mungkin siang hari ini bagi Kang Kevin di sana, eh, sehingga kita masih bisa terus talabul ini walaupun kemarin kita sudah kelas offline di Morning Reader bersama Pak Yogi secara langsung, namun kemarin dari beberapa testimoni ya, katanya kurang gitu, 4 jam itu kurang tentunya untuk membahas satu topik atau subbab bagian dari buku itu. Jadi tidak ada kata puas tentunya, bagi kita sebagai seorang polibun itu untuk terus belajar, sehingga pada malam hari ini pun kita terus bersama-sama belajar bareng-bareng melanjutkan daras buku kita The Art of Reading bagian ketiga, yaitu inspectional reading, yang akan dipandu oleh Teh Dini sebagai pembaca itu. Maka dari itu, kepada Teh Dini saya persilakan. Okay, thank you, Roni. Okay, guys, I will start to read the chapter 3 of inspectional reading, bagian 3 tentang membaca inspectional, names, pre-reading, read through, systematic skimming, and superficial reading, which is often misassociated with speed reading. Ini ada beberapa nama lain dari inspectional reading. Ada membaca awal, ada wait. Ada membaca awal, ada membaca apa ini? Membaca cepat, terus oke, ada memindai sistematis dan juga ada membaca dangkal yang biasanya itu salah diartikan sebagai membaca cepat. Level or tingkatan. The second level of reading after elementary reading and before analytical reading. Jadi ini adalah tingkatan kedua dari membaca setelah membaca dasar dan sebelum membaca analitis. Oke. Ada mau ditambahin dulu, Kang Kevin? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke. And then systematics. Untuk systematicalnya di sini ada dua. Ada systematic skimming, ada memindai sistematis, dan yang kedua tadi ada membaca dangkal. Definition. This is a kind of skimming yet systematical reading ultimately aiming at obtaining important information or data about a particular book in a limited time. Jadi definisi dari membaca inspectional ini adalah salah satu bagian dari memindai, tapi secara sistematis, yang memang utamanya untuk mendapatkan data atau informasi yang penting dari buku dalam waktu yang singkat. Dilanjut sampai akhir? Oh, oke, bentar.
Tadi kita udah baca Syahidul Istighfar belum tadi, Kang Roni? Saya tadi kelempar. Sepertinya belum. If I'm not mistaken, if someone want to correct me. Ya, benar. Oke. Ya udah, makasih Kang Roni dan udah membuka dan Teddy ini udah membacakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ihtamal malaikatal muqarrabin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca Sayyidul Istighfar dulu. Teman-teman saya udah share di grup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oke, kita mulai. Kita udah masuk ke chapter 3, Spectral Reading. Jadi ini sebenarnya jadi kalau ada suara saya kurang jelas, ini ya kabarin. Oke. Jadi kalau dulu buku-buku lama tuh akan selalu ada 10 kategori tentang sesuatu tuh. Dari nama, dari level, dari sistematik, dari definisi, terus dari pembedaan sama yang lain. Jadi dari kalau teman-teman sempat belajar al-maqulatul asyar itu biasanya dalam mendefinisikan sesuatu itu ada 10 itu. Pertama-tama ya kita mencari apa-apa yang mirip dengan apa yang mau dibahas. Itu ada priori. Jadi nama lain yang sering dianggap sama dengan inspectional reading ada pre-reading. Sebelum membaca pre-reading, ada read-through, ada systematic skimming, ada superficial reading, membaca yang dangkal, tadi oke. Baca permukaan, which is often misassociated with speed reading. Yang kadang sering misassociated, artinya kan perlawanan nih, misassociated dengan speed reading. Karena nggak semuanya itu bisa disebut dengan speed reading. Speed reading itu nanti kita masuk, kan terlalu sempit bahasanya. Level, the second level of reading after elementary reading. After elementary reading. Elementary reading itu A, B, C, Derian. Jadi membunyikan huruf. Level keduanya itu inspectional reading. Dan sebelum analytical reading. Ada dua cara sistematik itu. Ada dua sistematik. Yang pertama systematic skimming. Yang pertama systematic skimming, yang kedua superficial reading. Jadi kita bahas ini apa. Intinya ini benar-benar read whole. Yang ini yang sistematik ya. Definisinya, this is kind. Kemarin kita udah belajar taksonomi dasar kan ya sama Pak Yogi. Misalkan bahwa belajar itu adalah sebuah aktivitas. Sebuah activity. Activity itu bisa apa aja? Bisa playing, bisa sleeping, bisa praying. Ada juga namanya learning. Tapi learning juga banyak lagi turunannya. Ada yang namanya, kita bisa belajar dari reading, kita juga belajar dari listening. Berarti a kind of, kalau ada namanya kind di sini berarti ada taksonomi di atasnya itu.
This is the kind of skimming yet systematical reading, ultimately aiming at obtaining important information. Ini adalah sebuah jenis skimming yet systematical, tapi sistematis dalam membaca, dengan tujuan utamanya itu mendapatkan informasi yang penting atau data tentang sebuah partikular book dalam waktu yang terbatas. Oke, bisa dilanjutkan. Okay. A reader must know the fundamental difference between information and understanding. Jadi setiap pembaca itu wajib harus tahu tentang perbedaan mendasar antara informasi dan juga pemahaman. Understanding in this level is not the reader's sole objective, like in the case of analytical reading. Pemahaman dalam tingkatan ini tidak mengandalkan objektivitas dari pembaca itu sendiri seperti dalam hal membaca analitis. However, it helps the reader approach towards the understanding through doing systematic skimming. Namun demikian, ini membantu pendekatan pembaca untuk mendapatkan pemahaman melalui memindai sistematis. Therefore, this art will help a lot the real process of understanding taking place in analytical reading about the interest of the author. Maka dari itu, seni ini akan banyak membantu proses yang nyata tentang pemahaman. Taking place in analytical reading, terutamanya tentang membaca analitis, tentang niat atau tujuan dari penulis. Oke, sip. Nah, di paragraf ini kita mesti tahu perbedaan dasar antara informasi sama understanding. Nah, dulu waktu saya masih wise, saya sering bilang, saya bikin semacam hierarki. Di sini ada wisdom, di sini ada ilm, di sini ada knowledge, di sini ada information. Ini saya ngambil dari Dr. Wendy Zarman. Kalau teman-teman tahu. Bisa beda juga sih. Tahapan understanding itu setelah knowledge. Kalau menurut Dr. Wendy Zarman, informasi itu masih jauh lagi. Makanya di sini dibilang kalau understanding is this level is not the reader solely objective like in the case of analytical reading. Sebenarnya understanding di sini itu nggak sama dengan apa yang ada di analytical reading. Tapi ini membantu para pembaca untuk mendekati pada understanding di samping melalui systematic skimming. Jadi understanding ini karena ini erat kaitannya antara analytical reading and understanding. Therefore, this art will help a lot of the real process of understanding. Taking place in analytical reading, ini mengambil porsi dalam analytical reading tentang apa yang mau penulis itu sampaikan, apa yang mau penulis itu bilang gitu dalam bukunya. Mangga deh. Mortimer J. Adler and Charles Van Doren say that this is the art of reading, of getting most out of limited time. Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren mengatakan bahwa ini adalah seni untuk mendapatkan hasil maksimal dalam waktu terbatas.
This art of reading seems to be similar to what is commonly called as speed reading. Seni membaca ini kelihatannya mirip dengan apa yang biasa orang tahu dengan membaca cepat. But what makes inspectional reading essentially different from speed reading is that its systematical steps will help the reader navigate and roadmap the real process of reading, which takes place in the next level of reading. Tapi, apa yang membuat expressional reading sangat berbeda dari membaca cepat tadi adalah dalam langkah-langkah sistematikalnya yang akan membantu para pembaca menavigasi dan juga memetakan proses nyata dari membaca yang mana itu ada di level membaca yang selanjutnya atau yang lebih tinggi. The so-called speed reading lacks such assisting roles. Yang biasa disebut membaca cepat tadi itu banyak kekurangannya di peran assisting atau menemani. So that speed is not so emphasis nor priority in the inspectional reading. Jadi kata cepat itu tidak apa namanya? Tidak satu-satunya menjadi penekanan ataupun penting di dalam inspectional reading. Instead of using one particular speed, dibanding menggunakan kecepatan tertentu, this art encourages the reader to read different books in different speed. Jadi seni ini mendorong pembaca untuk membaca berbagai buku dalam kecepatan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Di Adler sama Van Doren itu bilang bahwa ini adalah sebuah seni untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dalam waktu yang sangat terbatas. This art of reading seems to be similar to what is commonly called as speed reading. Tapi mungkin banyak yang bilang bahwa inspectional itu mirip dengan speed reading. Dan yang membuat berbeda itu di systematical steps-nya yang itu tuh bakal ngebantu pembaca untuk menavigasi the roadmap, the real process of reading, which take place in the next step. Yang bakal ngebantu pembaca buat navigasi sama memetakan. Jadi misalkan nih kita ada pertempuran nih, antara misalkan ini perang apa ya? Misalkan ada perang di Penogoro nih. Di sini ada orang Belanda, di sini ada orang Jawa. Kita ya Pangeran Diponegoro nggak serta merta langsung perang aja gitu. Dia tahu daerah, kan medan perang. Dia tahu daerahnya, daerah tempatnya sendiri. Dia tahu kekuatan musuhnya. Jadi dia navigasi dulu tuh semuanya sama memetakan dia akan nyerangnya lewat mana. Terus ketika diserang dia bisa balikin lagi. Jadi intinya ya baca buku pun jadi semacam perang kecil lah. Ketika kita nggak punya apa-apa gitu, tiba-tiba langsung blok baca buku kayak kemarin dibilang Payo gitu. Ya, kita nggak dalam keadaan siap gitu. Yang artinya nanti kita bakal kalah. Walaupun emang kalah ya, perang di Penogoro emang kita kalah. Tapi ya, intinya emang perlu persiapan. Nah, si inspectional reading ini adalah satu persiapan untuk masuk ke pembacaan yang selanjutnya. Dan yang dibilang tadi, yang disebut dengan speed reading itu punya banyak kekurangan dalam membantu
membantu menavigasi pembacanya. So that speed sebenarnya nggak speed itu nggak, itu hanya satu hal gitu, bukan jadi satu-satunya yang utama. It's not the only one. The only one. Tapi itu cuma the one of salah satunya. The one of. Jadi kita bisa baca beberapa speed, dengan beberapa kecepatan pada beberapa buku gitu. Karena nggak semua buku tuh mesti dibaca cepat juga, dan nggak semua buku mesti dibaca lama juga. Mereka layak dibaca sesuai dengan kecepatannya. Terus gimana kita tahu kecepatan yang tepat? Makanya di bahasan awal kan ada yang namanya horizon of understanding. Semakin luas horizon of understanding kita, cakrawala pemahaman kita bisa semakin baik menggunakan kecepatan baca kita. Gitu. Oke, lanjut deh. Oke, main purposes, tujuan utama dari membaca inspeksional. First, to answer the question, does this book deserve analytical reading, third level of reading, which is a more careful reading? Untuk menjawab pertanyaan, apakah buku ini layak untuk layak mendapatkan atau dibaca secara analitis atau enggak, yang mana ketika analytical reading itu lebih careful, lebih berhati-hati dalam membacanya. Two, to help the reader think whether he needs a special strategy before proceeding to the analytical level, measuring ability and or seeking aids of reading or not. Untuk membantu para pembaca berpikir apakah mereka membutuhkan strategi tertentu sebelum memproses ke tingkatan analitik dalam penentuan pengukuran atau mungkin bantuan lain dalam membaca. And the third is to make the reader familiar with the text, untuk membuat para pembaca familiar eh, lebih familiar ya, familiar dengan teksnya. The for main purposes. Oke. Oke, itu yang pertama. Kita tujuan utamanya untuk menjawab ya. Ini yang paling penting, apakah buku itu tuh layak dibaca secara hati-hati, secara analytical reading atau enggak gitu. Karena kan nggak semua buku mesti kita baca dengan hati-hati. Even pun nggak semua buku harus kita baca secara cepat juga. Yang kedua, nah ini yang kedua tuh yang tadi analogi perang tadi. Untuk membantu pembaca memikirkan apakah dia itu butuh, whether he needs special strategy, apakah dia perlu strategi khusus untuk membaca analytical reading. Jadi ibaratnya kita udah tahu nih, masuk ke perang Dewa lagi. Anggap kita belum mulai nih. Nah, si pasukannya di Pangeran Diponegoro tuh udah tahu nih, di sini das itu Belanda itu kalah di bagian strategi. Hanya kita coba bikin parit misalkan, yang kita kasih pemanah kita di sana. Untuk tahu itu kan kita perlu tahu apa kondisi musuh. Ketika kita udah tahu dan kita udah baca, kita udah bisa menyiapkan ya apa-apa yang perlu disiapkan. Kita ngukur kemampuan kita juga. Apakah ini Belanda ini memang di luar kapasitas kita? Tanya apakah kita perlu ajak collab sama
sama Pajajaran misalkan, gitu-gitulah. Measuring ability or seeking aids of reading, mencari bantuan dalam membaca. Karena ya untuk ukuran zaman sekarang ya, kita dari segi ilmu bahasa kurang, dari ilmu alatnya kurang, itu akan selalu butuh bantuan dalam membaca. Atau tidak, berarti kalau tidak kan artinya buku itu lebih lebih bawah dari kemampuan kita dalam menelaah. Artinya kita kan nggak mesti melakukan analytical reading kepada buku itu. Ketiga, supaya kita familiar dengan teks. Enggak, lanjut lagi teh. Okay. Could you help me to scroll the pages? Okay. Advantages of reading at the level of inspectional reading. Keuntungan dari membaca di tingkatan membaca inspectional. Yang pertama, it helps the reader answer the question, what is the book about? Ini membantu para pembaca untuk menjawab pertanyaan, buku ini membicarakan apa sih? To describe the subject of a book. Untuk mendeskripsikan subjek dari bukunya, we need to know that a good writer will use a certain systematic, structured, and logical writing style. Kita harus tahu bahwa penulis yang baik itu akan menggunakan beberapa cara penulisan, sistematisnya, struktur kalimat, dan juga logical dalam menulis. So we also need to ask. Jadi kita juga harus bertanya, what is the structure of the book? Apa sih struktur dari buku ini? Is the book divided into structural parts? And what are its part? Apakah buku ini dibagi ke dalam beberapa struktur dan juga bagiannya tuh ada apa aja sih di dalamnya? It helps the reader to create a priority scale from the waiting list of books that he or she plans to read, as in the case of thesis literature review. Ini membantu para pembaca untuk membuat list prioritas dari list waiting list deretan buku yang akan dibaca, yang sedang direncanakan untuk dibaca ataupun memang yang lagi dibaca. Terus seperti dalam contohnya itu di uh, literatur review dalam tesis. It helps the reader measure the difficulty level of a book and his capacity to grasp the author's intended message. Ini membantu para pembaca untuk mengukur tingkatan kesulitan dari buku tersebut. Mana nih? Mana sih? Dan juga kapasitas dia untuk menangkap eh, tujuan utama dari si penulis atau apa ya, pesan dari penulis tersebut. Yang keempat, it helps the reader determine a strategic way to be ready for the analytical reading. Ini membantu para pembaca untuk menentukan strategi untuk siap dalam membaca analitis. The reader may need to ready himself with some prerequisite or background knowledge, look at dictionaries, encyclopedia, or secondary sources, or seek consultation from the expert. Jadi ini uh, para pembaca mungkin harus menyiapkan dirinya dengan bahan-bahan tertentu atau tentang uh, apa namanya keilmuan sebelumnya ataupun juga dengan kamus, ensiklopedia, ataupun sumber kedua, atau berkonsultasi pada para ahli. Oh, oke. Dah. Oke. Nah, advantage of reading at the level of inspectional reading. Tantangan dalam dalam membaca di tingkat inspeksional. Pertama, it helps the reader answer the question. Ini membantu. Tantangan, keuntungan.
keuntungan dalam membaca di tingkat instructional review. Ini membantu pembaca itu menjawab buku apa sih itu. To describe the subject of book, we need to know that a good writer, yang perlu digarisbawahi bahwa penulis yang baik itu akan menggunakan sistematik yang certain, yang jelas. Kalau teman-teman baca bukunya Parvalatos itu mungkin rasa-rasanya pusing ya, kurang jelas. Tapi itu sebenarnya udah jelas gitu ya. Dalam ukurannya beliau, dalam ukurannya ahli ilmu, itu emang udah jelas. Tugas kita yang harusnya menyiapkan diri untuk sampai kepada titik itu. Structured and logical writing style. So we also need to ask what is the structure of the book. Dan selanjutnya kita mesti bertanya gitu, apa struktur dari buku itu? Apakah buku ini tuh dibagi dalam beberapa bagian dan beberapa bagian itu apa gitu. Kedua, it helps the reader create a priority scale. Ini membantu pembaca untuk menyiapkan skala prioritas dalam memilih buku ya. Kita kan pasti punya waiting list. Kalau aku lagi pengen baca buku ini, misalkan ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita lakuin inspectional reading, kita udah tackle ini, tackle ini. Kita tahu, oh ini karena waktu itu aku baca buku pertama ini gara-gara disaranin sama Teh Dini. Oh kalau yang ini karena emang aku butuh. Oh kalau yang ini dari dikasih bukunya, kan aku ngasih buku ke seseorang. Terus dan banyak cara orang mendapatkan buku ya. Dengan banyaknya cara itu banyak juga urgensi kenapa kita harus baca buku itu. Tapi dengan semua urgensi itu kan nggak semuanya mesti kita baca dengan hati. Inspectional reading itu ngebantu buat kita bikin waiting list buku. Apa sih yang mesti dibaca dulu? As in the case of the thesis literature review. Sebagaimana literatur review dalam penulisan karya ilmiah ya. Ya walaupun kita waktu bikin skripsi atau tesis kita ngomongin kita sendiri ya, jarang juga kita pakai begitu. Yang ketiga, it helps the reader measure the difficulty level of the book and his capacity to grasp the author's main intentions. Ini membantu pembaca untuk mengukur kesulitan dalam membaca buku. Setelah kita perang tadi, kita udah tahu nih ukurannya kita itu di mana. Misalkan ukuran kita tuh di sini, sedangkan bukunya di sini. Kita bedain sedikit. Oke lah kalau masih di sini. Tapi kalau misalkan di sini banget, kesulitan bukunya ya, kita perlu belajar ilmu alat lagi buat seenggaknya sampai dulu ke titik ini gitu. Of a book and his capacity to grasp, untuk menjangkau, untuk grasp, meraup apa yang mau penulis itu sampaikan. Dia butuh humble juga sih. Biar kita nggak semena-mena bilang. Sebenarnya si siapa? Henry Manampiring itu ngomong ini yang pada hakikatnya dia ngomong gitu karena dia punya pengalaman tentang A gitu. Padahal penulisnya nggak mau bilang itu. Itu kan kita kurang humble gitu. Kita hanya mau melihat, kita hanya mau menjelaskan sesuatu yang mau kita jelaskan gitu. Bukan penulis mau jelaskan. Yang keempat, it helps the reader menentukan strategi untuk bersiap masuk ke analytical reading. Ini yang tadi sama yang tadi. The reader may need to read himself with ketika dia tahu kalau dia itu misalkan tadi belum ada di titik ini, ketika dia udah dapat nih bukunya di sini,
tapi dia masih ada di titik ini, maka dia butuh namanya prerequisite atau ilmu ilmu bawaannya gitu. Perlu dia pelajari dulu biar dia sampai dulu ke titik ini. Dengan apa? Dengan kita buka kamus, dictionaries, mu'jam kalau bahasa Arab, bahasanya encyclopedia atau secondary sources. Misalkan ini, ketika kita belum baca how to read a book, kita baca art of reading ini sebagai secondary sources. Atau meminta konsultasi kepada pada ahlinya. Gitu sih. Enggak. Bisa lanjut lagi Teh Dini? Siap. Oke, boleh dibantu lagi ke atas lagi. Oke. Thank you. Oke, possible situation, situasi yang memungkinkan kapan teknik membaca ini digunakan. First, we do not have enough time to read the entire book thoroughly, nor do we have enough information to decide whether we need to dedicate more time and effort to a more thorough reading. Kita tidak punya waktu yang banyak untuk membaca buku secara menyeluruh atau tidak punya cukup informasi untuk memutuskan apakah buku itu layak mendapatkan waktu dan usaha yang lebih. Meanwhile, we do not want to waste our time only to realize that the book is not on our priority reading list. Di sisi lainnya, kita juga gak mau untuk membuang waktu kita hanya untuk menyadari kalau buku itu yang sedang dibaca tidak dalam list priority kita. The worst kind of waste is when we have come to realize at the end that the book is not worth analyzing. Yang paling menyebalkan atau yang paling parah dalam kehilangan waktu itu ketika kita baru sadar kalau buku itu tidak layak untuk dianalisis di akhir ketahuannya. The principle is our time is limited and not every book deserves your long time spending. Prinsipalnya itu adalah waktu kita terbatas dan tidak semua buku itu layak mendapatkan eh, waktu waktu yang banyak. Terus we do not know whether the book before us is worthy analyzing, but we suspect it is. Kita nggak tahu apakah buku itu tuh awalnya layak untuk dianalisis, tapi kita menduga itu layak untuk dianalisis. Do not only stop at the suspecting, we must proceed to examine by the inspectional reading. Jangan do not only jangan berhenti ketika menduga. Kita harus memproses untuk melihat untuk apa itu examine by untuk ditentukan melalui membaca inspeksional. Ini ada ke bawah lagi nggak? Yang tiganya. Boleh tolong di scroll lagi, Kang? Udah, Oh, udah sampai ke dua atas. aja. Enggak sampai. Ini udah ke atas belum? Tar, wait. Nah, baru mau yang tiga. We have a reading list. Kita punya list bacaan. We would easily find this kind of situation when we are making library research or literature review for a scientific research or writings like thesis, dissertation, and so on. Kita akan lebih mudah menemukan situasi seperti ini ketika kita sudah membuat list apa namanya perpustakaan untuk penelitian atau literatur review, studi pustaka untuk kebutuhan eh saintifik, kebutuhan keilmuan atau juga menulis hal-hal yang berbau keilmuan lainnya seperti tesis, disertasi dan lainnya.
We are having Sundoku syndrome and we manage to slowly remove it. Kita punya sindrom Sundoku dan kita harus mengatur untuk menghapusnya. Sundoku is a habit of buying books without trying to read them completely. Hah. Sundoku itu adalah kebiasaan beli buku tapi nggak dibaca sampai beres. Usually, this syndrome is driven by a mental state called fear of missing out. Biasanya sindrom ini tuh didorong dari kebut apa namanya kondisi mental yang namanya tuh FOMO and cognitively by lack of strategic art of reading. Dan secara kognitifnya memang kurang atau belum tahu tentang strategi dari membaca gitu. Oke. Oke. Inspectional reading itu punya beberapa situasi. Yang pertama, kita nggak punya waktu untuk membaca keseluruhan buku secara menyeluruh. Karena akan masih banyak banget buku yang belum kita baca. Padahal itu penting. Jadi kita nggak punya ya cukup waktu ya, cukup umur. Kita lebih suka pakai bahasa umur. Astagfirullah. Kita nggak punya umur yang cukup buat membaca seluruh buku yang ada di dunia ini. Terus kalau misalkan kita kan nggak tahu nih umur kita berapa sampai berapa. Terus kita misalkan wafat dalam keadaan bagus kalau wafat dalam keadaan baca Sahih Bukhari, baca kitab Al-Muwatta, baca baca Quran. Tapi kalau kita keseringan baca novel, mati dalam keadaan membaca novel Janji Terelia ya, apa juga sih nggak masalah juga. Dan nggak bisa menentukan itu jadi sul khotimah atau sul khotimah. Jadi kan baca novel gitu matinya. Lanjut, nor do we have enough information to decide. Kita punya informasi yang cukup untuk menentukan bahwa apakah kita perlu mendedikasikan waktu lagi dan usaha lagi melalui pembacaan yang menyeluruh. Tapi saya yang biasanya saya lakukan, saya selalu melakukan superficial reading, thorough reading, biar saya udah baca itu semua seluruhnya gitu. Jadi pun kalau itu buku yang nggak terlalu penting-penting amat ya, saya udah baca habis itu. Pun kalau saya perlu baca buku lagi itu, saya tahu apa yang mesti saya siapkan. Lalu pada akhirnya dengan membaca seperti itu tuh kita kita nggak buang-buang waktu kita gitu. Kita nggak mau buang-buang waktu kita hanya untuk menyadari bahwa buku itu tuh udah bukan prioritas utama kita gitu. Kita misalkan baca buku yang benar-benar kita idamkan banget gitu. Tapi ketika baca satu hari, ketika kita baca satu hari, 2 hari, oh kayaknya ini penting nih, kita skip dulu nih, karena karena kita ngerasa buku itu penting. Kita lanjut lagi di hari ke-7, 10, 20, stop lagi, hari ke-40, udah banyak waktu yang kebuang. Terus ketika kita udah beres, misalkan di hari 178, kita baru tahu kalau buku itu tuh nggak benar-benar penting gitu. Kan kita udah 178 hari nih, udah setengah tahun ini, kita baca buku yang sebenarnya nggak terlalu penting amat. Worst kind of waste is when we have come to realize at the end that the book is not worth analyzing. Principle is our limited time and not every book. Umur kita terbatas dan nggak semua buku itu layak kita habiskan waktu untuk membaca. Kedua, we do not have whether the book before us is worth analyzing. Kita nggak tahu buku itu tuh benar-benar layak atau enggak, tapi kan kita menduga kalau buku itu layak. Kita duga dulu nih, emang kita pasti baca buku tuh karena kita tahu buku itu seenggaknya bagus lah ya.
Tapi kita nggak bisa berhenti di pendugaan itu aja gitu. Kita harus melakukan inspeksi lah. Ketika udah kita suspek nih, kayaknya dia yang misalkan nih, ketika jangan nih, misalkan ketika ada orang yang mau mencuri nih, yang kelihatan mencuri, misalkan di sana ada yang kelihatan mencuri, kayaknya dia nih orang yang mencuri. Kita kan nggak bisa udah berhenti di situ gitu. Kita harus selidiki gitu. Jadinya saya mau pakai analogi suka sama orang tapi nggak masuk kayaknya. Lanjut. Mana tadi? Nah, yang kita harus examine bahwa dengan cara inspectional reading. Yang ketiga, kita punya list buku bacaan, dan kita akan dengan mudah menemukan bahwa buku itu bisa kita baca dengan membuat daftar pustaka, library set, studi pustaka. Coba kalau kita refleksiin lagi nih ke si diri kita yang dulu nih. Sebenarnya dulu waktu kita bikin skripsi, terus kita bikin daftar pustaka itu, apakah benar-benar real daftar pustaka atau emang kita tambahin aja dan supaya memenuhi minimal daftar pustaka yang harus ada di skripsi. Ya. Or literature review for scientific research or writing like thesis, dissertation, and so on. Yang keempat, we are having Sundoku syndrome. Kita punya penyakit Sundoku. We manage to slowly remove. Sundoku syndrome itu membeli buku ya. Membeli buku. Ini kemarin kita bahasin. Makanya sebenarnya orang suka buku tuh ada dua berarti. Ada orang yang suka beli buku, ada yang buy, sama ada yang read. Nah, kita masuk kemana nih? Ke buy kah? Ke read? Atau keduanya? Atau tidak keduanya? Karena ya, kita emang ada nih hal ini. Kita sering beli buku yang at least ya itu nggak murah ya. Tapi kita jarang baca buku yang baru kita beli. Kan kayak kata Kang Demi waktu kemarin kelas, beliau dalam 1 bulan biasanya beli 5 buku, 6 buku. Which is bagus ya. Itu untuk membumikan bahwa kita mesti supaya anak generasi bawah kita tuh melihat, oh ayah saya itu baca buku, oh ayah saya itu beli buku. Itu bagus gitu. Tapi nggak berhenti sampai di sana gitu. Kita harus coba naikin taraf masyarakat kita lewat diri kita sendiri supaya nggak cuma suka beli buku tapi suka juga baca buku. Usually the syndrome is driven by a mental state called fear of missing out. FOMO ya. Kita harus coba ganti ini jadi joy of missing out. Kita santai-santai aja gitu. Senang ketika kita ketinggalan. And cognitively by lack of the strategic art of reading. Dan secara kognitif kita lemah atau kita punya lubang dalam strategi membaca buku. Itu kawan-kawan, sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini. Kita udah baca berapa? 1, 2, 3, 4, 3,5. Gitu. Enggak, saya balikin ke Kang Roni sebagai moderator. Kayaknya Kang Roninya ini ada mabit katanya. Jadi langsung dilanjutin ya. Enggak, Kang Teteh. Kali ada pertanyaan atau tanggapan dari apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Masya Allah banget ya. Inspectional reading ini.
Mungkin dari Teh Sekar, Teh Anis, Kang Rama, atau dari Teh Dininya sendiri. Ada yang mau disampaikan nggak? Teh Mangga. Paling ini sih aku apa ya menambahkan dan mengiyakan gitu. Kalau memang dalam kepenulisan karena aku dari jurusan bahasa, memang ketika menulis itu tuh dulu pun ketika kuliah bener-bener dituntut banget sama dosennya harus ada strukturnya. Jadi kalau misalnya nulis tidak beraturan, setiap paragraf kohesi koherennya itu nggak nyambung, pasti itu dikomen banget. Itu satu. Dan memang dengan adanya si struktur ini, kalau biasanya aku ngajarin ke anak-anak tuh, apa namanya? Kalau soal ya kan, kalau biasanya kalau di sekolah mah soal jatuhnya. Ketika soal tuh setiap badan paragraf dari setiap hal tuh ada maknanya. Jadi nggak perlu dibaca semua. Nah itu makanya kenapa sih memindai ini tuh jadi penting sebenarnya. Nggak cuma dalam baca buku aja, tapi mungkin teman-teman ada yang lagi persiapan TOEFL mungkin atau IELTS barangkali juga itu dibutuhkan sebenarnya. Sangat membantu untuk tahu informasi ataupun data mana sih yang penting untuk kita baca seperti itu. Karena kalau dibaca semua, bahkan kalau di soal, ya ngabisin waktu aja, betul. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Atau Teh Dini yang mau ngambil tes TOEFL atau IELTS. Iya, aku lagi mau tes IELTS. Siap, siap. Oh, ngerti. Gitu. Iya. Mangga, sesuai. Atau yang lain? Ya, setuju banget sama Teh Dini ya tadi. Ini juga kan waktu apa ya waktu ikutan kelasnya sebelumnya kan tugas akhirnya tuh kemarin bikin inspectional reading ya. Terus saya kayak ngerasa, ih selama ini kemana aja gitu ya. Buku numpuk yang bener dibeli doang tapi nggak pernah dibaca sama sekali. Tapi dengan inspectional reading ini tuh jadi kayak ada shortcut gitu buat setidaknya tahu lah isi bukunya apa walaupun sekilas gitu. Masya Allah banget ya. Mm-mm. Terus tuh kadang-kadang tuh kita lupa pas mau beli buku ngerasa kan semua buku tuh bagus ya rasanya jadi pengen dibeli semua Iya, gitu loh. saya Iya kan? Tapi sebenarnya ini nyangkut juga emang ke prioritas tadi. Tadi kan disebut ya ada skala prioritas gitu loh. Sebenarnya ketika baca buku tuh memang kita juga harus tahu kita tuh lagi butuh tahu apa tuh penting banget. Karena kalau enggak semua hal itu bisa dilihatnya penting gitu. Dan di fikih prioritas juga kan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham dulu nih ketika nyari ilmu, ada mencari ilmu, kita tahu yang kita butuhin dulu baru ke hal lain yang sekadar untuk pengetahuan umum aja gitu buat kita. Jadi ketika baca tuh lebih apa ya kayak memenuhi diri gitu loh. Ketimbang cuma keren ya aku beli buku baru gitu. Iya bener. Ya, iya. Betul, betul, betul. Kalau kalau semuanya istimewa berarti nggak ada yang benar istimewa. Iya. Kalau setiap bulan Ramadan nggak ada Ramadan yang istimewa. Itu sih. Yups Ya, itu begitu. sip, 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 sip. Dan itu penting ya. Apalagi kalau udah baca fikih prioritas tuh fikih al-Auliyat Yusuf Al-Qaradawi. Dan kita harus bersyukur juga tuh kita masih negara kita tuh ya bebas lah dalam berpendapat, dalam membaca buku. Ada di negara orang yang ya gak semua buku tuh bisa masuk gitu. Dan even nyebut namanya pun benar-benar susah gitu sih.
walaupun negaranya negara kaya ya secara zohir, tapi kan karena ketakutan mungkin emirnya takut. Jadi ya, let's say Kordowi kan Grand Sheikh itu ya, Syekhul Islam seluruh dunia, tapi bisa dilarang. Jadi syukur yang masih ada dan baca gitu. Karena itu penting juga fikih ala auliyat, apa-apa yang perlu didahulukan, apa-apa yang perlu diundurkan gitu. Karena nggak semua hal perlu kita dahulukan. Kalau bahasanya TNI ini mungkin kita tak perlu tahu dulu diri kita sendiri. Biar kita tahu apa yang mesti diduluin dan apa yang mesti di belakang. Oke, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Bisa ditutup aja teksnya. Terima kasih ini udah bantu baca. Ya, iya Mbak Anis, dari semenjak tahu Inspek jadi lebih selektif gitu ya membeli buku. Oke, kalau mungkin akang itu udah nggak ada yang ingin disampaikan lagi, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dilanjutkan dengan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Ya, terima kasih ya Kang Teteh.